Assalamualaikum, apa kabar adik-adik semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan masih semangat dalam belajar. Hari ini anak-anak kita akan belajar materi baru atau bab baru tentang interaksi sosial dan lembaga sosial. Adik-adik, sebelum kita mulai membahas tentang materi ini, kita lihat tujuan pembelajaran materi ini. Tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Anak-anakku, setelah kita tahu tentang tujuan dari materi ini, kita akan lihat materi yang harus dibahas atau diselesaikan pada kesempatan hari ini, yaitu ada dua, ada interaksi sosial dan lembaga sosial, yang nantinya akan kita bahas bersama dalam kesempatan hari ini. Baik anak-anakku, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang interaksi sosial. Kita lihat definisi dari interaksi sosial. Interaksi sosial mempunyai pengertian. Yang pertama ingin berkumpul, yang kedua naluri sebagai makhluk sosial, yang ketiga terjadinya pertemuan antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, yang selanjutnya untuk memenuhi kebutuhan dan selanjutnya terjadinya kontak sosial. Selanjutnya, setelah kita mengetahui tentang pengertian dari interaksi sosial, bahwa di dalam interaksi sosial terdapat ciri-ciri. Ciri-ciri interaksi sosial yang pertama adalah jumlah pelakunya satu atau dua orang lebih. Yang kedua, berlangsungnya timbal balik atau adanya timbal balik antara satu orang dengan orang lain. Yang ketiga, adanya komunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan yang terakhir, adanya tujuan atau mempunyai suatu tujuan tertentu. Setelah kita tahu ciri-ciri dari interaksi sosial, selanjutnya adalah adanya beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Interaksi sosial ini faktornya yang pertama adalah imitasi atau mencontoh orang. Yang kedua, identifikasi atau menjadi sama dengan orang lain. Yang ketiga, sugesti atau mempengaruhi orang lain. Dan yang terakhir, simpati, kemampuan merasakan seolah-olah orang lain. Anak-anakku, selain mempunyai ciri dan faktor terjadinya interaksi sosial, maka interaksi sosial juga mempunyai bentuk. Adapun bentuk-bentuk interaksi sosialnya, yang pertama adalah asosiatif dan yang kedua adalah disosiatif. Asosiatif ini meliputi yang pertama kerjasama, yang kedua akomodasi, dan yang ketiga asimilasi. Sedangkan bentuk yang kedua dari interaksi sosial ini adalah disosiatif, yang meliputi kompetensi, kontravensi, dan konflik. Anak-anakku, sekarang kita lihat bagaimana hubungan interaksi sosial dengan lembaga sosial. Bisa dilihat di sini ada 5 kegiatan seperti berikut. Anak-anakku, sekarang kita lihat bagaimana hubungan interaksi sosial dengan lembaga sosial. Bisa dilihat. Anak-anakku, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah kita membahas tentang pengertian lembaga sosial. Lembaga sosial mempunyai beberapa pengertian. Yang pertama, lembaga sosial adalah makhluk sosial yang selalu ingin berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua, memenuhi kebutuhan atau selalu terhubung dengan kebutuhan ekonomi. Dan yang ketiga, memerlukan orang atau kelompok lain untuk berinteraksi dalam mencapai suatu tujuan bersama. Baik anak-anakku, kita lanjutkan. Di dalam lembaga sosial, ada norma yang dijadikan sebagai bagian dari lembaga sosial. Seperti apa? Kita lihat dulu. Di dalam kebutuhan manusia ada yang namanya kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar ini meliputi dua hal. Yang pertama, kebutuhan dalam mewujudkan kebutuhan manusia. Salah satunya bahwa manusia itu di dalam interaksi butuh komunikasi. Yang kedua, kebutuhan dasarnya adalah butuhnya norma. Norma tersebut terbentuk karena ketidaksadaran maupun sadar. Sekarang kita lihat apa sih syarat-syarat norma sebagai lembaga sosial. Kita bisa lihat di sini. Yang pertama syaratnya, sebagian besar anggota masyarakat menerima norma tersebut
mudah dipahami, dilaksanakan, dan disepakati. Yang kedua, menjiwai seluruh warga dalam sistem sosial. Dan yang ketiga, mempunyai sanksi yang mengikat. Selanjutnya, di dalam lembaga sosial terdapat norma. Norma tersebut mempunyai tingkatan. Tingkatan yang pertama, cara. Yang kedua, kebiasaan. Dan ketiga, tata kelakuan. Dan yang terakhir adalah adat istiadat. Setelah kita tahu bahwa di dalam norma terdapat tingkatan, maka selanjutnya kita lihat fungsi lembaga sosial. Lembaga sosial mempunyai fungsi. Yang pertama, menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan. Dan yang kedua, memberikan pedoman kepada masyarakat untuk mengadakan pengendalian sosial. Alhamdulillah, demikian pemaparan materi hari ini anak-anakku. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan bermanfaat dan bisa dipahami. Untuk selanjutnya kita ketemu di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.